Let's hear. Wanita bermata biru berambut pirang itu segera menarik dan menggelendengku ke tengah area. Kami kemudian bergabung, berjingkrak-jingkrak bersama, sesekali meneriakkan serempak, mengikuti alunan musik hot disco dengan 10.000 watt. Getaran volumenya hingga menyentak dada. Miss Gigi kadang-kadang disamperi fans wanita untuk berjoget bersama atau kadang-kadang diberi sekuntum bunga. "Chef, ayu Balinese?" teriak tanya wanita itu. Bukan ia terbiasa berteriak sih, tapi di tempat itu kalau tidak berbicara keras tidak akan mungkin terdengar. Bahasanya pun asal comot seperti bule-bule lainnya, tidak terlalu mengindahkan kaidah bahasa yang kau pelajari di sekolah zaman dulu. Bagi mereka yang penting mengerti yang dimaksudkan. "No, I am Japanese, I am Jombang," jawabku di dekat telinganya. Kami pun makin berjingkrak. Ruangan musik DJ pun makin malam semakin menggila. Setelah sore hari tadi, ruangan diawali dengan 4 penari telanjang yang masih balia. Disitulah aku berpikir negeri ini sungguh-sungguh makmur. Apapun yang tumbuh di negeri ini mudah sekali diekspor. Jangankan kekayaan alamnya, penari telanjang itu bersama 4 bakpaunya dan 8 kates Thailandnya sungguh suatu hidangan yang memukau meskipun hanya dengan menelan ludah. Seandainya ruangan ini meledak seperti Paradise Club, tentu tubuh kami semua hancur dan aku pulang hanya tinggal nama. Sejak gedung-gedung bisa meledak, aku menjadi fobia. Aku takut jika memasuki gedung-gedung mewah dimanapun berada. Sepasang mata waitress itu pun menangkap lambaian tanganku, lalu datang menghampiri. "Mbak, 2 bir kecil ya." "Berapa?" Ia pun menunjukkan kalkulator di angkanya. 48.000. Aku pasti menduga bahwa pengelola gedung-gedung mewah pasti menyertakan pajak kepada pengunjungnya. Padahal 2 bir kecil itu jika kita beli di warung cuma 16.000. Sementara para pengunjung lain tidak hanya datang untuk berdansa, tetapi ada yang transaksi jual beli lalu kemudian pergi. Sidrak, demikian aku memanggilnya. Itulah nama pendek dalam nama panjang yang tertulis di paspornya. Bule satu ini berasal dari Amerika. Entah gadis atau janda, aku tidak memperdulikannya. Yang penting dolarnya bisa ditukar menjadi rupiah. Aku mengenalnya 2 hari lalu di dekat kosku. Saat itu weekend. Kontrakan baru di dekat kosku itu rame, ada party para bule. Tampaknya ia mengundang entah kawan, kolega, atau familinya. Mungkin mereka menyelenggarakan pesta ulang tahun atau pesta lainnya lah. Party itu pun berlangsung hingga larut malam. Lalu paginya pintuku diketuk oleh tetangga. "Syabrang, get up please. Help me, any dog was dead in front of." Katanya berkata bahwa ada anjing mati di depan rumah. Dan para tetangga yang bangun pagi risih karena baunya. Tetangga itu bersama Mr. Derek. Dia adalah seorang Belanda yang menikah dengan Mbak Ayu, seorang janda dari Banyuwangi. Ia kebetulan menempati motel yang tepat di depan kamarku. Tampaknya dalam party tetangga itu mereka semua mabuk. Setelah mereka bubar, tak sadar salah satu mobil mereka melindas anjing yang tertidur di bawah jok mobil. Aku kemudian mendatangi rumah itu dan mengetuk pintunya. "Excuse me please, can you get up?" Ketukan dan suaraku tampaknya didengar. Pintu pun terbuka. "Yes, what happened?" jawab wanita itu setelah membuka pintu. Wajahnya masih becek oleh genangan alkohol semalam. "Oh, that's your dog?"
with that in front of. Maybe your friend was hit by a car. Lalu ia terkejut. Ternyata benar itu anjingnya yang mati dilindas mobil. Ia pun segera mengikuti menghampiri anjing itu. Bangkai anjing itu pun kemudian aku masukkan ke dalam kantong plastik. Aku ambili remukan kepalanya satu persatu. Lalu aku pun membuangnya ke sungai terdekat. Tampak wajah bule itu tidak bisa melipat rasa duka dan kehilangannya. Duka itu menyelinap ke panjang rambutnya yang baru dipiling dan tergerai ke altar pipinya di antara cekungan lesung bibit mungil itu. Apa boleh buat, gelap memang kadang menyembunyikan sesuatu yang tak terduga. Peristiwa itulah yang membuat ia simpati padaku. Menurut dia, dengan anjing mati saja aku seperhatian itu. Apalagi jika sesama manusia, terutama seorang wanita. Aku sudah menerka bahwa setangguh apapun wanita, dia masih memerlukan seseorang yang melindunginya. Alhasil 2 jam kemudian dari perkenalan itu, ia memintaku untuk mengantar perjalanan wisatanya ke Bali. Aku yang memang hafal daerah-daerah di Bali segera memapping area untuk sebuah rute perjalanan. Untuk menuntaskan perjalanan ke Ubud misalnya, aku paket sekalian dengan ke Sukawati dan Gianyar. Sedangkan kunjungan untuk ke Pura Besakih memang perlu waktu 1 hari karena jauh. Kalau tidak berlama-lama motorboat dan air parachute di Tanjung Benua, Bali Selatan bisa aku tuntaskan dengan diving ke Uluwatu dan mengunjungi Garuda Wisnu Kencana. Sedangkan untuk mengunjungi wisata hutan kera Sangai, aku paket sekali jalan dengan Bedugul, sebab keduanya berada di Bali pedalaman. Sedangkan ke Tanah Lot dan Jembrana, aku paket dalam perjalanan ke Bali Barat. Selebihnya tinggal di area Buleleng, Bali bagian utara. Wisata paling akhir tentu aku akan mengajak dia untuk menghabiskannya di Pantai Kuta. Begitulah perjalanan aku habiskan bersama dia dengan Reinecare. Tetapi dia paham bahwa aku bukanlah waitress yang harus mengantarkan turis secara khusus, tetapi aku tetangga yang dimintai tolong untuk mengantarkannya. Maka ia pun memahami aku punya kesibukan lain, dan ia menyetujui ketika jam 3 sore aku berpamitan untuk pergi ke kolam sebentar. Aku memang punya tugas khusus untuk merawat kolam ikan lele milik Pak Gede Suartur. Dulu sebelum Pom Bali, kolam itu dijeburi sekitar 50.000 ekor bibit lele. Rencana kolam-kolam itu untuk studi wisata dan memperkenalkan jenis ikan-ikan di daerah tropis. Tetapi setelah Bom Bali, kolam itu tidak terurus. Pak Gede Suartur tidak mampu membeli kamvet untuk pakan-pakan ikan itu. Jangankan membeli kamvet, 5 bungalonya dan 102 karyawannya saja di PHK. Sebab sehari setelah Bom Bali, tak ada satu pun turis berkeliaran di Bali. Ikan-ikan ini juga sudah akrab denganku. Baru saja aku membuka pagar bambu, ia seolah merangsek karena kelaparan sih. Kemudian aku mengambil terong-terong dan daun pepaya yang aku rajang, lalu aku lempar ke dalam kolam. Terong-terong dan daun-daun ini aku tanam di sekitar kolam 3 bulan lalu. Tak hanya kolam-kolam itu yang menyambut kedatanganku, Kepi juga segera merangsek. Ya, karena kelaparan juga. Kepi adalah anjing kecil di kolam itu yang akrab denganku. Aku menamainya Kepi karena aku menyamakan dengan anjing Askabul Kahfi. Mestinya anjing ini sudah besar, namun karena kecentet dan kurang makan, maka anjing ini menjadi anjing kecil yang lucu. Ribuan ikan-ikan itu dan Kepi, kadang-kadang mereka berpesta.
jika aku hadir membawakan rengsekan ikan yang aku bawa pulang dari pantai Gedonganan, ikan-ikan yang aku beli dari para nelayan. Ikan-ikan dan kepi ini bagaikan anakku saja yang menunggu bapaknya pulang sambil membawa bungkusan pengganjal lapar seharian. Aku sering mendengar ikan-ikan kecentet ini bergumam bahwa suatu saat ada 2 ekor sapi yang masuk kecebur ke kolam ini lalu mati menjadi bangkai, dan bangkai sapi itulah membuat mereka tidak akan lapar lagi. Aku juga sering mendengar si Kepi, anjing kecil ini, mengigau dan punya cita-cita bahwa suatu saat dia akan mengunjungi makam Amrozi dan Imam Samudra. Di makam itu ia akan membongkar kuburannya, mengeluarkan jenazahnya dan memakannya. Sebab karena ulah para teroris inilah mereka semua menjadi kelaparan. Menurut Kepi, keberanian jihad para teroris bukan hanya meledakkan bom, tetapi juga harus berani mempersembahkan jenazahnya di hadapan para anjing dan ikan-ikan kuntet ini. Peristiwa bom di Paradise Club itu memang tak hanya membuat para famili berduka, tetapi puluhan art stop yang berjajar di Bali tidak pernah dijamah manusia. Bahkan beberapa art shop ditumbuhi alang-alang yang hingga tinggi. Patung-patung di art shop Batu Bulan misalnya sampai tidak terlihat karena dijalari alang-alang. Padahal patung-patung ini dikirim dari Trowulan Mojokerto. Begitulah Bali saking sepinya waktu itu. Jelang maghrib, handphoneku berdering. Tampaknya Sidrak SMS. Sabrang, take me out to Monumen Bali Pambing. Ia mengajakku untuk mengantarkan ke Monumen Bom Bali. Tubuh Sintal Sidrak pun segera aku jemput di kos-kosannya. Dengan melewati gang-gang rahasia dan terowongan-terowongan, jarak rumahku dan rumah Sidrak memang hanya 300 meter. Aku ingat waktu itu hari Jumat jam 10 malam tanggal 12 September 2002. Kaca kamar kosku tiba-tiba bergetar. Lalu ada 2 ledakan kecil yang masyarakat sekitar dikira korsleting listrik. Ledakan ketiga baru. Langit kota memerah, asap mengepul dan membubung, teriakan jeritan bersautan sana kemari. Ada bom, ada bom, ada bom, ada bom. Begitulah peristiwa malam itu. Kami semua sudah tahu bahwa ada bom, sebab 2 minggu sebelumnya sudah ada kabar bahwa akan ada bom yang diledakkan di Bali. Cuma bukan di Kuta, melainkan di Klungkung. Sejak kejadian itulah turis menjadi sepi. Para pendatang di Bali pun dideportasi oleh para pecalang. Tempat malam-malam glamor berubah menjadi kuburan. Sidrak tertegun di tempat itu. Ia pun tak henti memotreti setiap sisi bom Bali. Setelah membaca nama-nama 202 korban yang tertera di monumen itu, air matanya mulai berderai. Ia luluh, jatuh dan tersimpuh di area itu. Tampaknya di kepalanya ada mendung bergelayut. Ada ribuan bahkan jutaan berbagai peristiwa dan tarik-tarik hubungannya yang ia sambungkan di kepalanya. Termasuk salah satu opini bahwa terjadinya bom Bali itu karena protes kebijakan-kebijakan Amerika di berbagai negara-negara muslim. Di antara benar ataukah salah beberapa analisanya itu, amarahnya kemudian meledak. Shinted. Aku paham bahwa dia kesal dan misuh. Kalau di daerahku kalimat itu berarti diancuk begitu. Kemudian ia melayangkan sikapnya kepadaku. Shab, are you dazzled about me? Dazzled to American people?
Tampaknya dia menyimpulkan terlalu jauh. Dikira semua orang membenci warga Amerika. Karena tidak ingin merenggangkan suasana dan supaya menetralisir kecemasannya, aku merengkuhnya untuk berdiri. Aku usap-usap pundaknya. Aku juga mengelus rambutnya dan berkata, "Not, this nothing problem by anyone. The American people different, by government people different. Setengah jam kami berdua di Monumen Bom Bali itu. Lalu aku mengajak Sidrak untuk makan malam di restoran Rasa Sayang Jalan Tukumar. Kerling air mata Sidrak masih tersisa di restoran itu. Aku segera memanggil Ida, pelayan cantik di restoran ini yang memang sudah akrab denganku, karena ia berpikir entah bule yang keberapa kali saya ajak mampir di restoran ini. Aku memesan menu udang lobster 1 kilo, lalu Australian sirloin dan Australian tenderloin masing-masing 1 porsi. Australian sirloin sengaja aku pesan untuk Sidrak karena ia tidak menyukai makanan berminyak. Ini adalah menu high class di beberapa restoran di sini. Padahal hanya terbuat dari irisan rebusan jagung dan 1 lembar daging. Bedanya hanya jika para bule memakan dengan duduk tegak dan garpu serta diiringi musik ruangan. Sementara aku di desaku kalau makan ini cukup memakai tangan dan sambil duduk medingkrang di teras rumah. Setelah dinner di Rasa Sayang itulah kemudian aku ke Mushrow Diskotik, tempat hiburan malam terbesar di Kuta Selatan. Malam perpisahan sih, sebab esok harinya aku harus mengantar lagi Sidrak untuk kembali ke negaranya. Pagi harinya aku segera menjemput Sidrak di kos dan mengantarkan ke airport Ngurah Rai. Begitulah bahwa musim dingin Amerika dan Eropa adalah musim panas Pulau Dewata.